Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar gimana cara membuat kartu vaksin untuk pemula. Nah, jadi memang ini video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang masih pemula dan awam. Jadi kalian tuh sangat mudah sekali mengikuti tutorial yang nantinya akan Kang Yusuf pandu. Oke, teman-teman jangan lama-lama lagi, kita langsung saja simak videonya berikut ini. Ya, jadi pada video kali ini kita mau membuat ID card ya dari bahan PVC seperti KTP. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu caranya gimana, penasaran ya, nanti kita akan sama-sama belajar ataupun saya praktekkan gimana cara membuat kartu vaksin ini seperti KTP. Oke teman-teman, tapi sebelum itu kalian ya jangan lupa untuk klik subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Kang Yusuf. Oke, jadi bahan-bahannya apa aja sih yang dibuat untuk pembuatan kartu vaksin ID card ya ataupun seperti KTP ini. Nah, jadi ini kita menggunakan PVC ID card. Nah, untuk kalian banyak sekali jualannya ini di toko-toko buku ya ataupun toko-toko kertas ya. Jadi ini memang bahannya mudah dicari lah. Nah, di sini ada satu bahan yang tipis ya. Nah, ini bahannya agak tipis, jadi ini untuk mentransfer gambarnya di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini agak tipis teman-teman. Bahannya ini seperti plastik gitu ya. Jadi seperti plastik, tipis, terus itu bisa di print. Nah, nanti cara printnya saya akan kasih tahu ya gimana teorinya. Nah, di sini juga ada bahan yang agak tebelan. Nah, ini seperti PVC KTP gitu teman-teman. Jadi nanti cara membuatnya kita akan lapisi. Nah, ini agak tebal teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi nanti teman-teman itu bentuk potong seperti ini. Jadi ini adalah bahan PVC yang tadi ya. Ini sudah kita potong, kita bentuk seperti KTP. Entah motongnya itu pakai apa teman-teman. Nah, motongnya itu pakai alat plong. Nah, seperti ini ya. Kita plong seperti ini. Kita menggunakan alat yang namanya itu plong. Nah, jadi alat plongnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum punya alat plong ini silakan sediakan dulu ya agar hasilnya itu rapi teman-teman nanti ketika memotong kartu vaksin ataupun kartu sertifikat vaksinnya ya. Jadi langkah-langkahnya itu cukup dimasukkan seperti ini ke dalam alat plongnya ya. Nah, lalu teman-teman nanti bisa tarik engkol bagian atas ini ya. Nah, ini bisa ditarik, ini agak gelap ya teman-teman ya. Oke, saya ini dulu ya, saya posisikan dulu yang enak ini. Oke, kita gini aja ya. Oke, sekarang kita tarik. Nah, jadi seperti ini teman-teman cara kerjanya. Jadi tinggal masukin, sudah itu tarik. Jadi kita buat ini satu-satu teman-teman, karena memang cetak kartu vaksin itu kadang yang datang satu-satu ya. Tapi kalau seharinya misalnya banyak, ya alhamdulillah gitu kan. Oke, sekarang kita langsung aja mainin komputernya. Kita akan coba edit ya ataupun mencetak kartu vaksinnya. Nah, untuk mencetaknya ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi apa aja deh ya. Jadi di sini saya karena panduannya ini untuk pemula banget, saya rasa kita pakai yang mudah aja. Ini ada Photoshop, ada Corel Draw. Nah, kira-kira yang mana ya? Oke, kita cari yang mudah aja lah. Kita pakai Office ya. Nah, kita pakai Office aja teman-teman, biarin panduan ini cocok untuk semua kalangan ya. Karena kalau misalnya kita pakainya Corel Draw nanti ada yang nggak bisa, ataupun Photoshop ada yang nggak bisa. Oke, kita atur dulu satu page setupnya ya. Nah, setelah kita atur, sekarang kita ambil gambar ataupun kartu yang sudah kita simpan di komputer. Nah, untuk kartu-kartu ini ya, halaman depannya jika teman-teman belum punya, silakan download di link yang sudah saya kasih di deskripsi video ini. Nah, jadi saya sertakan link jika pengen download halaman depannya. Kita edit-edit dulu sebentar, sesuaikan ukurannya ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, ukurannya ini harus dilebihkan ya. Jadi kalau misalnya ini di bagian kita klik dua kali ya, terus di bagian height-nya itu 5,9, lalu di bagian width-nya itu 9,1. Tapi misalnya
ketika diklik terus berubah ya jadi 9 lebih, itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau lebih nggak apa-apa ya, yang penting awalnya masih 9. Nah ini yang satunya kita klik. Nah 9,1. Oke, kita geser dulu. Kita sesuaikan kira-kira sesuai nggak. Nah oke, udah sesuai ya. Oke, kita geser lagi. Oke, jadi sekarang kita akan mirror teman-teman ya. Kalau di ini kita mirror ya, kalau di Photoshop ataupun ini. Kalau di sini kita pakainya itu flip horizontal. Oke, kita flip horizontal. Jadi hasilnya itu mirror teman-teman. Jadi nanti jangan lupa, ini langkah ini paling sering dilupakan ini sama yang baru belajar ya. Karena ya namanya baru belajar. Padahal ini sangat penting. Kalau misalnya nggak di mirror nanti hasilnya itu salah teman-teman, kebalik ya. Jadi ini perlu diingat untuk teman-teman semuanya ya, baik yang sudah pengalaman ataupun yang pemula ya. Biasanya ini lupa langkah terakhir ini ya. Oke ya, kita sedikit edit dulu, kita lihat-lihat dulu, takut ada yang salah ya, terutama pada posisi kertasnya ini. Jadi kadang-kadang ada saja ya kesalahannya. Nah ini di flip dulu, kita cek dulu kalau misalnya kurang pas ya. Oke ya, saya rasa ini sudah. Jadi kita langsung cek saja ataupun kita langsung cetak saja ini kertasnya teman-teman. Nah kertasnya ini yang tadi ya. Jadi kalau beli PVC itu ada 2 kertas, bentuknya beda, yang satu tipis, yang satu tebal. Nah cara printnya juga ada langkahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu printnya yang mana ya, nah ini saya klepet ya bagian belakangnya ya. Nah ini kalau misalnya terbuka seperti ini ya, ketika teman-teman klepet terus terbuka seperti ini adalah bagian belakang. Nah jadi ini sangat mudah. Yang penting klepetnya jangan semua teman-teman, sedikit aja ya asal tanda. Oke, kita langsung print saja teman-teman, kita cetak ya. Sekarang kita print. Di sini teman-teman bisa menggunakan printer apa saja ya. Kita kualitasnya kita tinggiin. Yang penting printernya itu warna teman-teman. Nah untuk hasil yang pengen maksimal teman-teman, saya pernah sih buat videonya ya, gimana cara mengubah L120 ini jadi L300. Nah ini cuman ubah drivernya aja. Yang belum nonton bisa klik link di atas ya. Nah kita tunggu teman-teman sampai selesai. Di sini saya praktekkan cara yang paling sederhana ya. Jadi untuk tintanya juga kalau misalnya pengen awet ya, itunya apa namanya, kartunya itu tahan lama ya, tidak luntur dan juga tidak blur, teman-teman tuh harus mengganti tintanya menggunakan tinta art paper ya. Oke. Jadi kalau misalnya pakai tinta biasa bawaan itu biasanya luntur teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini hasilnya sudah mirror. Nah, kalau kita lihat dari depan itu hasilnya nggak kebalik. Kalau dari sini kebalik teman-teman ya, memang seperti ini gitu, karena nanti bagian ini untuk ditempelkan teman-teman ke bagian tulang yang PVC putih tebal tadi ya. Oke, sekarang kita akan potong teman-teman ya. Jadi ini proses pembuatannya itu satu-satu teman-teman ya. Kita akan potong seperti ini. Beda cara ya kalau misalnya teman-teman buatnya langsung banyak. Ini biasanya enggak seperti ini, jadi langsung satu lembar gitu kita cetak semuanya, lalu kita potong-potong. Nah lalu kita nanti masukkan di mesin plong. Nah ini karena satu-satu, jadi prakteknya seperti ini teman-teman. Jadi kita potong satu-satu lalu kita masukkan ke dalam alat plong ini ya, ataupun pisau plong. Ini pisau plong Edicat, teman-teman bisa cari di toko-toko yang menyediakan kertas ataupun percetakannya, ini banyak sekali dijual di sana, berbagai macam merek lah ya, dan juga berbagai macam harga. Oke, kita plong saja teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, tuh ya, kebalik ya. Teman-teman yang belum paham agak kaget sih kenapa kebalik katanya kan. Ini karena memang tadi sengaja kita balik ya, kita mirror ya bahasanya ya. Oke, sekarang yang kedua teman-teman kita masukkan lagi teman-teman ya. Nah sekarang kita plong lagi, sama prosesnya dengan langkah yang pertama barusan ya. Jadi teman-teman cukup paskan lalu kita plong lagi. Nah oke.
Nah, sudah sampai langkah di sini artinya kita udah mau beres nih. Jadi sekarang kita ambil nanti tulang yang warna putihnya itu teman-teman ya. Jadi tulang yang warna putihnya itu nanti kita pasangi dengan yang sudah kita print. Nah, ini seperti ini. Jadi tulang putih ini juga ada lapisan plastiknya teman-teman yang harus dibuka. Nah, ini juga perlu diperhatikan jangan sampai teman-teman itu salah. Ya. Oke, di sini kita langsung saja klepet ataupun kita buka ya. Lapisan plastik tipis banget, jadi harus menggunakan kuku teman-teman. Jadi kalau yang nggak punya kuku ini agak kerepotan ya. Oke, kita buka seperti ini. Nah, kita pisahkan ya. Sekarang kita tempel dari bagian ujungnya dulu. Jadi kita ratakan ujungnya dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan. Nah, kalau sudah seperti ini agak nempel karena memang agak ada lemnya gitu teman-teman ya. Tapi nggak terlalu rekat sih. Perlu nanti di finishing juga. Nah, berikutnya di baliknya juga ada bagian plastik yang melindunginya ya. Kita buka lagi seperti ini. Oke. Nah, kita tempel lagi. Awas ya, dalam menempel ini jangan kebalik. Jadi teman-teman harus mengecek kalau misalnya pengen ditempel itu harus mengecek apakah bener-bener sudah yakin gambar yang mau kita tempel itu nggak kebalik gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang. Kita lihat dulu ya, nggak kebalikan. Oke, kita pasang sama dari ujungnya dulu, kita pasang, lalu kita tempelkan, kita rekatkan ya. Nah, seperti ini kita rekatkan. Lalu sekarang kita akan proses terakhir. Nah, proses terakhir ini teman-teman tuh harus punya mesin laminating. Kalau misalnya nggak punya mesin laminating, bisa dicoba dengan gosokan ya, ataupun ya setrika lah, setrika yang ada di rumah-rumah itu ya. Kita setrika, nanti di bawahnya itu kalau bisa keramik. Nah, jadi ada tekanan. Jadi itu solusi kalau nggak punya mesin laminating. Jadi harus disetrika satu-satu. Oke ya. Sekarang kita laminating dulu, biarin nanti hasilnya bisa kita lihat ya gimana ya. Oke. Ini sudah saya siapkan mesin laminatingnya. Ini agak kotor mesin laminating saya ya, wajar saja karena sudah 7 tahunan ini dipakai buat usaha ya. Tapi nggak apa-apa, kita jangan melihat casingnya teman-teman, tapi manfaatnya. Oke, kita langsung saja colokkan ya. Kita hubungkan ke listrik, lalu kita hidupkan mesin laminatingnya. Kita tunggu beberapa menit ya, sampai benar-benar panasnya itu maksimal dan juga kira-kira bisa untuk merekatkan kedua kartu ini apa namanya vaksin ini. Oke teman-teman ya, kita tunggu. Ini lampunya ketip-ketip ya di dalam kamera. Sebenarnya nggak ketip-ketip gitu teman-teman kalau di yang saya lihat gitu kan. Ini hanya di kamera saja ketip-ketip. Oke, kita masukkan teman-teman. Kita panaskan ya. Oke, kita masukkan sampai full, sampai nanti keluar di area sana ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini adalah tahap yang sudah finish sih teman-teman ya. Tapi ada bagian lapisan yang mesti kita buka biar gambarnya itu terang. Nah, jadi lapisan ini membukanya itu harus dijorong menggunakan jempol teman-teman. Jadi jangan sampai dikelepet dengan kuku tadi, takutnya ada bagian sisi yang rusak ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, kita jorong lalu terbuka seperti ini. Nah, teman-teman bisa buka. Lalu kita jorong lagi bagian belakangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Jadi ini saya yakin mudah sekali untuk diikuti, baik untuk teman-teman yang pemula ataupun ya yang sudah mahir lah. Kalau sudah mahir nggak perlu lagi ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk